يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد، أحبتي في الله، ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat, atas kesempurnaan nikmat-nikmatnya kita bisa menjalankan kewajiban yang Allah amanahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Selanjutnya kita duduk sejenak untuk kita bisa mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan, yang di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita mengkaji syarah kitab Tauhid, yang sekarang kita sampai pada bab yang kedua, bab fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub, bab tentang keistimewaan tauhid, bahwa tauhid akan menjadi sebab penghapus dari semua dosa-dosa. Seperti yang pernah kami sampaikan di pertemuan yang lalu, terampuninya dosa merupakan salah satu keutamaan tauhid yang paling penting. Sebab keutamaan-keutamaan lain, bahwa dia akan mendapatkan keamanan, dia akan masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, itu disebabkan karena sebelumnya dosa-dosa dia sudah terampuni. Jadi tauhid merupakan sebab utama bagi seseorang untuk bisa mendapatkan pengampunan. Maka jika kita ingin dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga Allah tidak lagi mempertanggungjawabkan atau meminta pertanggungjawaban dari kita atas dosa-dosa kita, maka hendaknya kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan, bukan mengawali tapi melanjutkan, karena sebagian dari hadis ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu tentang 5 persaksian yang wajib untuk dipersaksikan oleh setiap muslim dan juga muslimah. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man syahida," barang siapa yang bersaksi, barang siapa yang mempersaksikan. Lantas kemudian Nabi menyebutkan tentang 5 persaksian. Yang pertama, syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan itulah makna daripada tauhid. Ya. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu makna dari mempersaksikan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah takallama bihadhil kalimah. Dia mengucapkan kalimat ini, harus terucap sebagai bentuk persaksian dia kepada kalimat tauhid. Nah, dan akan sangat membanggakan ketika kalimat tauhid ini pula
yang menjadi kalimat penutup kehidupan kita. Dan kita memohon kepada Allah diberikan taufik dan kemudahan untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah di penghujung kehidupan kita. Karena Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Maka atas dasar ini anjuran bagi setiap kita untuk mentalkin orang yang mau menghadapi kematian. Nabi mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mauta. Mauta di sini ditafsirkan oleh para ulama man hadaratul wafat atau man hadarahul maut. Orang yang mau mendapatkan kematian. Talkinkan orang yang mau mendapatkan kematian dengan kalimat la ilaha illallah. Maksud mentalkin itu bukan kita sibuk membaca la ilaha illallah di sisi dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak. Tetapi maksud talkin itu artinya apa? Mengajak dia. Membimbing dia untuk mengucapkan kalimat itu. Ayo Pak baca la ilaha illallah. Ayo Bu baca la ilaha illallah. Di saat kita sudah melihat tanda-tanda kematian orang ini, maka ajak dia, bimbing dia untuk mengucapkan kalimat itu. Kalau seandainya dia sudah mengucapkan kalimat itu, sudah. Jangan diajak bicara. Ya. Kalau kemudian dia selingi lagi dengan kalimat yang lain, saya haus mau minum umpamanya. Ya. Maka kita ambilkan minum. Berarti kalimat itu tertutupi dengan kalimat saya haus. Maka ketika itu kita ajak lagi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ayo Pak baca lagi. Karena tadi ucapan la ilaha illallah sudah diselingi dengan saya haus, saya mau minum. Ya. Kalau saat itu meninggal dunia berarti perkataan kalimatnya bukan la ilaha illallah. Tetapi kalimat akhirnya adalah saya haus mau minum. Ya. Setelah dia mengucapkan kalimat itu bimbing lagi. Ya. Ketika dia sudah mampu mengucapkan kalimat itu, maka sudah nggak usah diajak bicara. Semoga setelah itu dia mendapatkan kematiannya. Ya. Jadi hadis ini sahih. Cuman kadang disalahartikan oleh sebagian manusia. Mereka memahami kalimat mauta artinya orang yang sudah mati. Sehingga muncullah istilah mentahlilkan orang yang sudah mati. Padahal kalimat mauta artinya orang yang mau mendapatkan kematian. Itu pun cara mentalkinnya bukan kita sibuk membaca la ilaha illallah, tetapi maksudnya adalah membimbing dia, mengajak dia, merayu dia untuk mengucapkan kalimat itu. Dan itulah ya yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Ya, ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut didatangi oleh Nabi SAW. Yang kemudian di sisinya Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ayo ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud dengan apa? Talqin. Ya, mengajak dia, merayu dia, membujuk dia untuk mengucapkan kalimat itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia untuk menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat terakhirnya. Nah, jadi mempersaksikan kalimat tauhid artinya takallama bihadhil kalimah. Dia mengucapkannya. Arifan li makna, dia mengetahui maknanya. Amilan bimuqtadaha, dan dia menjalankan konsekuensinya. Apa konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah? Dia tidak boleh beribadah kepada apapun, tidak boleh beribadah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dia harus menyerahkan, mempersembahkan semua ibadah-ibadahnya hanya kepada Allah. Nggak boleh dia palingkan kepada siapapun dan kepada makhluk apapun. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Jika kalimat ini dia ucapkan, apalagi mampu menutup kehidupannya dengan kalimat itu. Kemudian dia mengetahui maknanya. Dan kemudian sepanjang hayatnya dia nggak bersentuhan dengan dosa-dosa kesyirikan.
Nggak pernah dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah mempersaksikan kalimat la ilaha illallah. Apa kebaikannya? Nanti di penghujung hadis ini Nabi menyebutkan apa kebaikan bagi orang-orang yang mempersaksikan 5 persaksian ini. Nah, itu yang pertama. Syahida an la ilaha illallah. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi, meyakini bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Sudah kami sampaikan di pertemuan yang lalu, maksud dari kalimat hamba Allah berarti di sini adalah bantahan kepada orang-orang yang bersikap gulu, berlebihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Memberikan pujian-pujian yang kelewat batas, bahkan mendudukkan beliau pada kedudukan yang sama dengan derajat ketuhanan. Yang kemudian doa-doa pun dipanjatkan kepada beliau, istighosah kepada beliau, meminta kepada beliau. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena beliau adalah hamba. Hamba Allah. Ya, bukan Allah, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Maka enggak boleh kita mempersembahkan ibadah kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah doa kita, entah sujud kita, ya, ataupun yang lainnya. Kemudian kalimat Rasul itu bantahan kepada sebagian orang yang merendahkan dan melencehkan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian orang yang satu berlebihan dalam memuji beliau sehingga menempatkan beliau pada derajat ketuhanan. Sementara ada sebagian orang yang lain merendahkan dan melecehkan derajat beliau. Ya, mensamakan Nabi itu seperti kita, manusia biasa. Betul secara sisi kemanusiaan sama dengan kita. Dalam artian, ya, kita makan, beliau makan. Kita butuh tidur, beliau butuh tidur. Kita merasa capek, beliau merasa capek. Ya. Dan lain sebagainya. Dari sisi nilai-nilai kemanusiaan itu sama. Tetapi ada yang membedakan antara beliau dengan kita. Yaitu apa? Wahyu. Ya. Ucapan beliau adalah wahyu. Yang pasti benarnya. Tidak perlu diragukan akan kebenaran setiap ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ucapan manusia selain beliau. Ucapan siapapun. Ya. Yahtamilul khata' was shawab, itu masih mengandung unsur kebenaran dan juga masih mengandung unsur kesalahan. Ucapan beliau, ucapan siapapun selain beliau itu bisa diterima, bisa juga tidak diterima. Bisa benar, bisa salah, bisa jujur, bisa dusta. Tapi tidak dengan perkataan beliau. Perkataan beliau pasti benar adanya. Ya. Ini bantahan kepada sebagian orang yang menyatakan bahwa apa bedanya Nabi dengan kita, sama kok. Berarti apa di situ? Ucapan kita sama ucapan Nabi juga sama. Sebagaimana ucapan kita ada benarnya, ada salahnya, maka ucapan Nabi juga ada yang benar, ada yang salah. Maka mereka pun mulai memilih mana hadis-hadis yang pantas untuk ya diamalkan dan mana hadis-hadis yang dikatakan sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya dan lain sebagainya. Ini bentuk bentuk kekurang ajaran mereka kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak tahu bagaimana nasib mereka, orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat. Sementara orang yang mengangkat suaranya di atas suara Nabi saja itu disebutkan oleh Allah di dalam surah habis surat Qaf, surat apa? Al-Hujurat, ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 2 itu terancam untuk batal amalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli. Perhatikan. La tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian mengangkat suara kalian di hadapan suara Nabi. Seperti halnya kalian mengangkat suara antar sesama kalian. Jika itu kalian lakukan, bisa saja amal kalian itu akan batal. Sementara kalian tidak merasakannya, enggak menyadari.
ternyata dengan perbuatan itu amal kalian batal, amal kalian gugur. Kenapa? Tidak bersikap sopan santun di hadapan beliau. Ya. Apa tidak sopan santunnya? Mengangkat suara di hadapan beliau. Seperti halnya kita mengangkat suara antar sama kita. Itu dianggap bentuk ketidaksopanan manusia di hadapan nabinya. Yang jika itu dilakukan terancam amalnya batal. Apalagi kalau sudah berani mengkritik hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menghinakan, menohok, ya, hadis-hadis Nabi, memberikan tuduhan-tuduhan kedustaan pada setiap hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu sikap ini lebih kurang ajar, lebih tidak beradab, lebih tidak sopan santun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sikap proporsional yang benar terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa beliau adalah hamba, bukan Tuhan. Nggak boleh kita meminta, nggak boleh kita berdoa kepada beliau. Ya, tetapi di saat yang bersamaan kita juga nggak boleh merendahkan hak beliau. Beliau punya kehormatan yang harus kita junjung tinggi. Ucapannya harus kita agungkan karena merupakan sumber wahyu. Ya, sumber daripada agama, sumber dalil yang menjadi acuan kita dalam beragama. Nah, kemudian ikhwafiddin, ya, sebagaimana ucapan la ilaha illallah itu punya konsekuensi, yaitu nggak boleh kita beribadah kepada selain Allah, maka persaksian kita mempersaksikan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah juga memiliki konsekuensi. Apa konsekuensi dari orang yang benar persaksiannya, benar-benar meyakini Muhammad adalah seorang Rasul? Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Dia harus taat kepada apapun yang diperintahkan oleh nabinya. Kalau kita meyakini Muhammad adalah Rasul Allah, maka setiap perintahnya wajib untuk kita taati. Sekalipun nggak logis, sekalipun nggak masuk akal. Ya, tetapi ucapan beliau adalah wahyu, kewajiban kita. Jika itu adalah perintah, kita berupaya untuk mentaatinya. Nah, kemudian yang kedua adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita harus berupaya menjauhi apa yang beliau larang, apa yang beliau wanti-wantikan kepada kita. Karena setiap perkara yang beliau larang pasti mengandung kerusakan, pasti mengandung, ya, kemudorotan. Maka kewajiban kita untuk menjauhinya. Nggak mungkin ada perkara baik tapi Nabi larang, itu nggak mungkin. Atau nggak mungkin ada perkara buruk tapi Nabi perintahkan, itu nggak mungkin. Kalau ada perbuatan yang diperintahkan oleh Nabi, pasti di balik itu ada kebaikan. Ketika ada satu perbuatan dilarang oleh Nabi, pasti di balik itu ada kerusakan, ada kemudorotan. Ini keyakinan ini harus tertanam di hati kita untuk memudahkan kita dalam menjalankan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Yakini setiap larangan yang beliau larang pasti mengandung kerusakan. Yakini bahwa setiap perbuatan yang beliau perintahkan di balik itu pasti ada kebaikan dan maslahat. Yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau beritakan, apapun yang beliau kabarkan kepada kita, sampaikan kepada kita, beritakan kepada kita, wajib untuk kita imani, benarkan perkataan tersebut. Ya, as-sadiq karena beliau adalah jujur perkataannya, al-masduq karena beliau adalah yang dibenarkan ucapannya, as-sadiqul masduq. Dan yang keempat, alla na'budu illa bima syara'. Sebagai wujud persaksian kita bahwa beliau adalah Rasul Allah, apa konsekuensinya? Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan ibadah yang telah beliau syariatkan, ibadah yang beliau ajarkan. Karena beliau yang paling tahu ibadah ini mendekatkan diri kepada Allah atau tidak, beliau yang lebih tahu. Ibadah ini akan mendatangkan cinta Allah atau tidak, beliau lebih tahu. Sementara kita nggak tahu. Ya, maka kita dalam hal ibadah harus nurut, ikut terhadap apa yang beliau ajarkan.
Jangan coba-coba untuk mengada-ada peribadatan yang tidak pernah diajarkan oleh beliau. Nah, kemudian persaksian yang ketiga, wa anna Isa Abdullah, bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah. Itu prinsip keyakinan umat muslim terhadap Isa. Meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah. Isa bukan Tuhan sebagaimana diyakini oleh kaum Nasrani. Ya. Dan Allah mengecam perilaku mereka yang menjadikan Isa sebagai Tuhan. Dengan sangat jelas Allah mengatakan kufur perbuatan ini. Di dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah mengatakan laqad kafara, sungguh telah kafir, dengan bahasa yang sangat jelas. Ya. Sungguh telah kafirlah alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam, sesungguhnya Allah, sesungguhnya yang patut untuk disembah itu adalah Masih ibnu Maryam. Maksudnya siapa? Isa. Ya. Dan kaum Nasrani meyakini itu. Sehingga mereka menjadikan sesembahan mereka adalah Isa. Isa mereka jadikan sebagai sesembahannya. Perbuatan ini orang-orang yang menjadikan Isa sebagai Tuhan, yang menjadikan Isa sebagai sesembahan selain Allah, Allah mengatakan apa? Kafara. Telah kafirlah orang-orang yang seperti itu. Yang menjadikan sesembahan, yang menjadikan Isa sebagai sesembahan. Keyakinan seorang muslim terhadap Isa, meyakini Isa itu adalah hamba Allah. Sebagaimana halnya Muhammad adalah hamba Allah, Isa juga sama, hamba Allah dan bukan Tuhan. Nah. Kemudian wa rasuluhu, dan meyakini selain Isa sebagai hamba Allah, meyakini juga bahwa Isa adalah Rasul Allah. Dan ini bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mereka melemparkan tuduhan-tuduhan keji terhadap Nabi Isa, melemparkan kalimat-kalimat yang tidak baik, tudingan-tudingan yang tidak baik terhadap Isa, dengan mengatakan bahwa Isa itu adalah ibnu Safah, anak zina, karena dilahirkan dari ibu yang tidak memiliki ayah. Yeah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, yeah, inna masalu Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya lah perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Khalaqahu min turab, ya, yang Allah ciptakan dari tanah, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau Allah mampu menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu, maka Allah tentu lebih mampu menciptakan manusia hanya cuma tanpa bapak saja, tapi ada ibunya. Nah, maka ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang melecehkan dan merendahkan kehormatan Nabi Isa dengan mengatakan bahwa Isa itu adalah anak zina. Ya. Jadi ada orang-orang yang berlebihan meninggikan Nabi Isa sampai meletakkannya pada derajat ketuhanan. Ada orang-orang yang melecehkan dan merendahkan kehormatan Nabi Isa. Sementara keyakinan seorang mukmin tidak seperti itu. Tidak memiliki keyakinan seperti keyakinannya orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai Tuhan, tidak juga berkeyakinan seperti orang-orang Yahudi yang menyatakan Isa sebagai anak zina. Tapi inilah keyakinan seorang mukmin, menjadikan Isa sebagai hamba Allah dan di saat yang bersamaan menetapkan dan meyakini bahwa Isa adalah Rasul Allah. Ya. Ya. Karena itu yang Allah beritakan langsung melalui lisan Nabi Isa. Ya. Ketika Isa mengatakan ini Abdullah, ya, ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Nah, wa kalimatuhu, dan Isa adalah kalimat Allah. Ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah? Ay khalaqahu bi kalimatin. Maksudnya adalah Allah ciptakan Isa dengan kalimat. Apa kalimat apa? Yaitu qauluhu kun, yaitu kalimat kun. Fayakunu Isa, lantas kemudian jadilah Isa. Wa ruhum minhu, dan Isa merupakan ruh dari ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya.
Ruh sama seperti ruh manusia yang Allah ciptakan. Ini keyakinan yang ketiga. Kemudian keyakinan yang keempat, wal jannata haqqun, meyakini bahwa surga itu benar adanya. Jadi meyakini surga merupakan prinsip dasar ya, yang wajib untuk diyakini. Dan meyakininya merupakan bagian daripada kesempurnaan dari iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir itu pemahamannya bukan cuma sekedar meyakini kiamat itu terjadi. Enggak sesempit itu pemahaman al-imanu bil yaumil akhir. Cuman sekedar yakin kiamat pasti tiba. Cepat atau lambat kiamat pasti terjadi. Itu betul bagian daripada iman. Tetapi tidak sesempit itu. Luas pemahaman makna iman bil yaumil akhir. Jika Anda beriman kepada hari akhir, maka Anda selain beriman kiamat itu terjadi, maka juga harus beriman dengan kejadian-kejadian yang akan dialami oleh manusia setelah kiamat itu terjadi. Apa contohnya? Hari kebangkitan. Itu udah satu paket tuh dengan iman kepada hari akhir. Nggak bisa ininya diimani, kemudian hari kebangkitannya didustai. Ya. Kalau kiamat terjadi, saya percaya. Tapi kalau setelah itu manusia bisa bangkit lagi, saya nggak percaya. Maka batal iman dia kepada hari akhir. Nggak bisa iman akhir itu pilih-pilih. Ya, yang ini percaya, yang ini yakin. Kalau ini saya nggak percaya, kalau ini saya masih ragu, nggak bisa. Semuanya wajib diyakini, karena itu satu paket. Mendustakan sebagiannya, maka sama dengan mendustakan seluruhnya. Ya. Kejadian kiamatnya diyakini, tapi hari kebangkitnya nggak yakin, dianggap nggak percaya dengan hari akhir. Ya. Atau dia percaya kiamat terjadi, hari kebangkitan juga ada dia yakini, hari hisab juga ada dia yakini. Tetapi sorga dan nerakanya nggak dia yakini, sama aja. Ya. Berarti dikatakan seperti orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Karena itu satu kesatuan. Ya. Ketika kita mendustakan adanya surga, sama artinya kita mendustakan berita yang disampaikan oleh Allah. Karena betapa banyaknya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang adanya itu. Ketika kita nggak yakin, sama artinya kita nggak percaya dengan perkataan Allah. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah. Yang memotivasi kita untuk semangat dalam beramal saleh. Dan Allah motivasi kita dengan apa? Dengan surga. Nah, kalau kemudian kita nggak meyakininya, sama artinya berarti berita itu bohong. Ya. Sengaja atau tidak sengaja itu yang terjadi kalau kita tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Allah juga mengatakan inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Begitu banyak di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang adanya surga. Bahkan lebih daripada itu, Allah juga bahkan menceritakan keadaan-keadaan orang yang nanti akan masuk ke dalam surga. Ya, di antaranya surat Yasin ayat 55. Allah mengatakan ashabal jannati fi inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun, bahwa sesungguhnya para penghuni surga di hari tersebut, di hari kiamat nanti, saat dia sudah memasukinya, fi syughulin fakihun, mereka akan sibuk. Ya, fi syughulin dalam kesibukan. Fakihun, ya, kesibukan-kesibukan yang menyenangkan. Ya. Allah menyebutkan orang-orang yang nanti masuk surga, diyakini dia akan sibuk, tapi sibuknya dalam kenikmatan, sibuknya dalam kesenangan. Ya. Dan ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan sibuk dalam kesibukan yang menyenangkan, maksudnya adalah kesibukan dalam memecahkan keperawanan pasangannya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan dia untuk mendapatkan kenikmatan dalam percampuran. Ya. Jadi subhanallah, ternyata apa yang membuat nikmat di dunia, maka kenikmatan itu juga akan ada di akhirat.
Apa yang membuat orang senang di dunia, maka kesenangan itu juga akan Allah siapkan nanti di akhirat. Ya. Apa yang membuat orang senang di dunia? Makan, sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia. Ya. Kalau ada apa-apa, acara utamanya itu makan. Ya. Tidak dipungkiri bahwa makan itu mendatangkan kenikmatan, mendatangkan kelezatan tersendiri. Maka nanti di sorga ada nggak makan? Ada. Ya. Di antara sesuatu yang menyenangkan itu adalah apa? Minum. Ada kenikmatan tersendiri di saat kita meminum minuman yang segar. Minuman-minuman yang manis. Minuman-minuman yang enak. Maka nanti di surga pun akan ada minuman. Ya. Di antara perkara yang menyenangkan di dunia itu adalah apa? Melakukan persetubuhan. Ya. Melakukan perjimaan dengan pasangan. Tidak diragukan bahwa dalam persetubuhan itu ada kelezatan. Ada kenikmatan. Dan nanti di surga pun akan Allah sediakan. Ada kenikmatan itu. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Ya, inna ahadakum la yu'ta mi'ata quwwata rajulin. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Sungguh salah seorang di antara kalian nanti di akhirat akan diberikan 100 kekuatan laki-laki. Diberikan 100 kekuatan laki-laki. Dalam hal apa? Yang pertama fil mat'am, yang kedua fil masyrab, dan yang ketiga fis syahwati wal jima. Akan kekuatan kita itu akan diberikan 100 kekuatan. Ya. Sehingga makan kita di akhirat nanti seperti makan 100 kali, seperti makannya 100 laki-laki di dunia. Ya. Kekuatan manusia dalam menggauli istrinya nanti di akhirat seperti kekuatan 100 laki-laki dalam menggauli seorang wanita. Diberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu dalam bingkai apa? Surga. Maka ini merupakan perkara yang wajib untuk diyakini. Kemudian yang kelima adalah wan naru haqqon. Meyakini bahwa neraka juga benar adanya. Kalau surga itu benar adanya adalah sebuah tempat yang kelak akan Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman. Untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Untuk hamba-hambanya yang taat kepadanya. Yang menjadikan kehidupan di dunia sebagai sarana dia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah sediakan nanti di akhirat surga. Sebagaimana Allah siapkan surga, di sana juga ada neraka. Neraka juga wajib kita imani. Suatu tempat yang Allah sediakan untuk menghukum, mengazab, menyiksa hamba-hamba yang kufur kepadanya. Yang gak patuh kepadanya. Yang gak taat kepadanya. Yang tidak mau mewujudkan peribadatan saat menjalani kehidupan dunia. Ya dunia Allah berikan, kehidupan Allah berikan, tapi tidak dia gunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Justru yang dia lakukan adalah kemaksiatan, larangan-larangan Allah dilabrak, perintah-perintah Allah diabaikan. Berarti kan gak taat dia, gak patuh dia sama Allah, gak taat dia sama sang penciptanya. Justru rezeki dari Allah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Bukan untuk dijadikan sebagai penopang dia dalam menjalankan ketaatan, malah dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini sudah Allah siapkan tempat nanti di akhirat yang bernama neraka. Ya, dan itu wajib untuk kita imani. Meyakininya bagian daripada meyakini akan iman kepada hari akhir. Ya. Apalagi di dalam Al-Quran banyak sekali kita dapati ayat-ayat yang menyebutkan tentang kebenaran adanya neraka. Itu banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 24 Allah berfirman wattaqun nar, maka takutlah kalian kepada neraka. Waspadalah kalian kepada neraka. Nah, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita hukuman dahsyat bagi orang-orang yang berada di dalam neraka. Supaya apa? Kita tumbuh rasa takut. Dan kemudian kita membentengi diri kita untuk tidak memasukinya. Ya, makanya Allah berpesan
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga diri kalian. Wa ahlikum, jaga juga keluarga kalian. Jaga dari apa? Naro, dari api neraka. Ya. Ini menunjukkan bahwa neraka itu benar adanya. Bahkan Nabi SAW mengabarkan kepada kita saat beliau dimi'rajkan oleh Allah, beliau diperlihatkan neraka. Ini menunjukkan bahwa neraka itu sudah Allah ciptakan. Ya, diperlihatkan kepada beliau neraka. Kemudian ketika beliau turun lagi ke dunia, Nabi SAW ingatkan kepada kita. Ya, untuk apa? Untuk takut kepada neraka. Melindungi diri kita dari neraka. Wabil khusus Nabi SAW kerap kali berwasiat kepada para wanita. Ya, untuk berhati-hati. Karena ketika Nabi diperlihatkan neraka, Nabi lihat kebanyakan penduduknya adalah dari kalangan kaum wanita. Nabi mengatakan, wattala'tu finnar, aku diperlihatkan neraka, paro'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku lihat kebanyakan penghuni dari neraka itu adalah para wanita. Maka Nabi SAW ingatkan kepada para wanita untuk hati-hati dari jeratan-jeratan amal yang akan mengantarkan mereka ke dalam api neraka. Nah, ya sekarang kita akan sebutkan kebaikannya. Jika seseorang mempersaksikan 5 ini, mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, kemudian mempersaksikan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian dia bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang keempat, dia bersaksi surga itu benar adanya. Yang kelima, dia juga bersaksi neraka itu benar adanya. Apa kebaikannya? Nah, ya. Nabi mengatakan, adkhalahullahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Allah menjamin surga bagi orang-orang yang mempersaksikan 5 persaksian ini. Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Nah, kalimat Allah akan memasukkannya ke dalam surga dikatakan bahwa memasukkan di sini ada 2 macam. Ada yang namanya idkhalun kamil dan idkhalun naqis. Memasukkan secara sempurna, memasukkan berkurang. Ya. Apa yang dimaksud dengan idkhalun kamil, memasukkan dia ke dalam surga secara sempurna? Ai lam yasbiq bi adzabin. Allah masukkan dia ke dalam surga tanpa Allah dahulukan dengan azab. Artinya dia masuk surga langsung, tanpa diazab terlebih dahulu, tanpa disiksa terlebih dahulu. Orang yang mempersaksikan 5 persaksian ini pasti masuk surga. Masuk surganya bagaimana? Masuk surga secara sempurna, tanpa didahului dengan siksa dan azab. Ya. Liman atammal amal, tentu saja ini bagi orang yang menyempurnakan 4 keyakinan tadi, kemudian disempurnakan dengan apa? Dengan amal. Ya. Enggak cuma karena ini 5 ini itu ranahnya adalah ranah keyakinan, ya kan? Ya, meyakini surga adalah benar, neraka adalah benar, itu ranahnya ranah keyakinan. Ya. Nah, ini sudah baik buat kita. Tinggal sudah ada jaminan surga itu sudah ada. Tinggal adalah bagaimana kita mendapatkan masuk surga itu secara sempurna. Caranya kita iringi, kita sempurnakan keyakinan yang sudah ada di hati kita dengan apa? Dengan amal. Dengan amal-amal soleh. Yang menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama kita. Kita berupaya untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita. Kelima keyakinan ini sudah ada di hati kita. Kemudian kita sempurnakan dengan amal perbuatan kita. Maka yang seperti ini, adkhalahullahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga, masuk secara sempurna. Dalam artian tidak didahului dengan siksa dan azab. Ada lagi yang kedua, ya, idkhalun naqis, masuknya kurang. Apa yang dimaksud dengan idkhal naqis? Ai sabaqahu bi azab. Dia masuk surga tetapi didahului dengan siksa. Ya. Jadi ketika orang memiliki 5 keyakinan ini, ya, kemudian dia masuk neraka, mungkin enggak? Mungkin.
Tapi endingnya dia pasti tetap akan masuk surga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa keyakinan-keyakinan ini menjadi sebab utama seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala maka naminal amal, sesuai dengan amal. Ya. Jadi perhatikan kalimat ala maka naminal amal itu ditafsirkan oleh para ulama. Maksudnya adalah Allah akan masukkan dia ke dalam surga walaupun muqassiran. Dia orang yang masih lalai dan memiliki banyak dosa. Ya. Kenapa Allah masukkan dia ke dalam surga? Karena sejatinya dialah orang bertauhid. Ya. Karena orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Ada juga pemahaman yang kedua, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal. Maksudnya kedudukan dia di dalam surga sesuai dengan amal-amal yang dia lakukan. Jadi derajat dia di surga, kedudukan dia di dalam surga itu akan sesuai dengan amalnya. Karena yang namanya surga itu bertingkat-tingkat. Ya, surga itu bertingkat-tingkat, ada tingkatan-tingkatannya. Bahkan di sebuah hadis disebutkan, ya inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Ya. Nah, orang yang paling rendah nikmat, orang yang paling rendah nikmatnya di dalam surga itu disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, seperti orang yang menjadi raja dunia. Menjadi orang yang merajai dunia. Kita bisa bayangkan orang yang menjadi raja dunia itu nikmat atau tidak? Nikmat. Senang atau tidak? Senang. Menjadi orang nomor 1 di muka bumi. Ya. Jangankan seperti itu, kita menjadi orang nomor 1 di sebuah wilayah kecil aja, itu pasti ada kenikmatan tersendiri. Makanya wajar kalau orang berlomba-lomba ingin menjadi orang nomor 1 di sebuah wilayah. Ingin menjadi wali kota, ingin menjadi bupati, ingin menjadi gubernur. Padahal dia menjadi orang nomor 1 pada wilayah yang kecil. Tetapi semangat ingin menjadi orang nomor 1 begitu menggebu. Kenapa? Pasti kebayang nikmatnya. Pasti kebayang lezatnya. Pasti kebayang enaknya. Kemana-mana, ya, dihormati, kemana-mana, difasilitasi dan lain sebagainya. Padahal dia cuma merajai satu wilayah yang kecil. Ya, merajai satu wilayah yang kecil saja nikmatnya sudah luar biasa. Makanya orang berebut. Apalagi sampai dia menjadi orang nomor 1 di atas muka bumi. Raja biraja, raja dari semua raja. Dapat kita bayangkan betapa nikmatnya orang itu. Itu nikmat yang paling rendah di surga. Cukup kayak gitu? Tidak. Nabi mengatakan walakum bi asyri amsalihi. Ya. Dan engkau akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Jadi 10 kali lipat seperti orang yang menjadi orang nomor 1 di atas muka bumi ini. Itu nikmat paling rendah yang akan didapati oleh penghuni surga. Wallahu a'lam. Kita adzan sebentar. أشهد
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum. Ya di hadis itu hadis ini dalil hadis ini dituangkan oleh muallif pada bab yang tadi kita baca, tauhid menjadi sebab pengampun dosa. Kemudian muallif menyebutkan riwayat dari Sa'id Al-Khudri yang sejatinya sudah pernah kita bahas ya ketika kita ya pada kajian yang bertemakan tentang hadis bitaqah. Ini enggak kita baca karena sudah pernah kita bahas. Langsung saja kita tutup bab ini dengan hadis kursi terakhir untuk menyelesaikan bab ini. Mungkin sekitar butuh 5 menit lagi ya. Jadi kita selesaikan bab kedua ini ya. Jadi kan tema tadi adalah tauhid pengampun dosa, sebab seseorang mendapatkan ampunan. Yang dengan itu insya Allah dia akan mendapatkan keamanan, bisa masuk surga, selamat dari api neraka. Mana dalil bahwa tauhid mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah menjadi sebab terbesar orang mendapatkan ampunan, yaitu hadis kursi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, berarti ini hadis kursi, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datangi aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau temui aku, datangi aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah syai'an, sedikit pun ya, sedikit pun dia di dalam hidupnya enggak pernah berbuat syirik, enggak pernah bersentuhan dari dosa dengan dosa-dosa syirik. Sebagai manusia dia mungkin melakukan dosa, tapi dosa-dosa yang dia lakukan bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik sama sekali dia menjauh. Sekalipun dia melakukan dosa, tapi dosa itu dosa di bawah syirik. Enggak pernah berbuat syirik syai'an sedikit pun. La ataituka, maka niscaya aku akan menemuimu, mendatangimu, biqurabiha magfiratan, dengan membawa ampunan sepenuh dosa yang engkau bawa. Jadi nanti akan ada manusia yang seperti itu, datang kepada Allah dalam keadaan berlumur dosa. Banyak dosa-dosa yang dia lakukan, tapi dosa-dosa khotoya yang dia bawa itu bukan dosa syirik. Sementara dia nggak pernah berbuat syirik sedikit pun. Maka ada kalanya orang seperti ini, karena dia nggak pernah bersentuhan dengan dosa-dosa syirik sedikit pun, maka Allah akan membawa ampunan sepenuh dosa yang dia bawa. Menunjukkan bahwa mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, menjadi sebab terbesar orang akan mendapatkan ampunan. Nah, ya beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fadlu tauhid. Ya. Dalam hadis ini ada keistimewaan tauhid, ada keutamaan tauhid, yaitu apa? Menjadi sebab terbesar seseorang mendapatkan ampunan Allah. Ada kalanya Allah akan ampuni dosa-dosanya dengan sebab dia nggak pernah berbuat syirik. Yang kedua, sa'atu fadlillahi wa judihi wa rahmatihi wa afwih. Luasnya keutamaan Allah, luasnya rahmat dan kasih sayang Allah,
luasnya rahmat dan kasih sayang Allah, apalagi di akhirat. Ya, Allah itu memiliki 100 rahmat. Baru 1 yang Allah turunkan di dunia, tapi efeknya udah luar biasa. Ya, orang tua sayang sama anaknya, itu efek dari 1 rahmat Allah yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Bahkan kita dapati binatang buas pun sayang sama anak-anaknya. Efek apa? 1 rahmat yang Allah turunkan di atas muka bumi. Ya. Wa amsakatis atan watis'ina rahmah. Dan Allah masih memegang, menahan 99 rahmat. Yarhamu bihi ibadahu fil akhirah. Yang dengan itu akan Allah tebar. Nanti Allah akan merahmati hamba-hambanya di akhirat. Sehingga efek dari rahmat Allah di akhirat akan ada kasus seperti ini. Datang kepada Allah dengan membawa dosa. Nggak nanggung-nanggung dosanya itu. Nggak 1, 2 dosanya. Nggak sekali 2 kali dosanya. Nggak sekantong 2 kantong dosanya. Nggak sekarung 2 karung dosanya. Sepenuh bumi. Dia pikul dosa itu. Tetapi dengan mudahnya Allah memberikan ampunan dan maaf. Ya. Sebab utamanya karena dosa-dosa yang banyak itu bukan dosa kesyirikan. Nah, tentu hadis ini jangan kemudian membuat kita meremehkan dosa. Nggak apa-apa dosa, yang penting bukan syirik. Nanti juga Allah akan ampuni. Ingat, pemberian ampunan Allah kepada orang yang seperti ini hanya untuk orang yang Allah kehendaki. Bukan kepada semua orang. Makanya dalam surah An-Nisa ayat 116 Allah mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi Allah masih mau mengampuni dosa selain syirik. Seperti dosa ini. Apakah untuk semua orang? Tidak. Allah katakan limay yasha. Ampunan itu Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sementara kita nggak tahu seandainya kita yang datang kepada Allah dengan membawa dosa sebanyak itu, apakah kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan ampunan ini atau tidak? Kita nggak tahu. Kalau kita nggak bisa meyakini dan tidak tahu apakah termasuk orang yang mendapatkan ampunan atau tidak, maka tetap harus waspada. Jangan berani-berani melakukan dosa. Akan ada orang seperti ini, Allah mudahkan ampunannya. Tetapi nggak semuanya. Hanya kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, yang ketiga, ar-raddu 'alal khawarij. Hadis ini berisi bantahan kepada kaum khawarij. Apa dasar pemikiran dan pemahaman orang khawarij? Yukaffiruna murtakibal kabirah. Mereka itu suka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, mudah dalam mengkafirkan. Ini berbahaya. Ya. Sehingga efek dari pemahaman ini adalah apa? Mudah dalam mengalirkan darah-darah kaum muslimin. Menganggap darah muslimin itu halal untuk ditumpahkan darahnya. Sehingga mereka nggak berpikir untuk melakukan pengeboman, pengerusakan. Kenapa? Karena dianggap ya pelaku dosa besar itu kafir, halal darahnya. Ya. Sehingga efek dari keyakinan ini nggak ringan, besar ini. Efeknya apa? Mudah dalam apa? Mengalirkan darah-darah manusia, menumpahkan darah-darah manusia, ya, lewat melakukan pemberontakan, pengerusakan, pengeboman dan lain sebagainya. Maka ketika terjadi pengeboman di mana-mana, ya, itu tidak menutup kemungkinan pelakunya adalah orang yang terkontaminasi pemikirannya itu dengan pemikiran kaum khawarij, ya, yang mengkafirkan pemerintah, ya, karena mereka berhukum dengan togut, kafir, darah halalnya halal darahnya dan sebagainya. Maka itu adalah efek dari keyakinan yang seperti ini, ya. Maka dari sini terdapat bantahan kepada pemikiran kaum khawarij, ya, yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Padahal dosa itu adalah bukan dosa kesyirikan. Nah, kemudian yang keempat, nah, bayanu li makna la ilaha illallah. Di sini ada penjelasan makna kalimat la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirki
konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah menjauhi kesyirikan. Ya. Baik yang banyaknya ataupun yang sedikitnya. Jangan nganggap ini kan syirik kecil, jangan. Ya. Pokoknya dosa yang namanya syirik itu wajib untuk dijauhi. Yang kecilnya harus dijauhi, apalagi yang besarnya. Karena memang syirik itu juga nanti akan ada tingkatan-tingkatannya seperti yang nanti akan kita bahas. Nah, yang kelima yang terakhir, isbatul ba'si wal hisabi wal jaza. Ya, di hadis ini ada penetapan adanya hari kebangkitan, hari perhitungan amal, dan juga hari pembalasan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dapat kami sampaikan. Dengan demikian selesai bahasan kita dari bab yang kedua tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid menjadi sebab terbesar seseorang mendapatkan ampunan. Di pertemuan yang ketiga, di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas bab yang ketiga tentang orang yang akan mewujudkan tauhid itu akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu taala alam. Ya, silakan kalau memang ada satu pertanyaan. Oh, Masya Allah. Silakan, Pak. Iya, silakan, Pak. Barakallahu fiik. Iya. Barang siapa yang fa amma man khaffat, Iya. Nah, baik, Masya Allah, jazakallahu khairan. Ya, jadi makna dari surat Al-Mu'minun yaitu kurang lebih maknanya sama dengan surah Al-Qari'ah ya, berisi tentang akan adanya timbangan amal ya, cuman dengan konten dan bahasa yang berbeda. Ya. Masuk ke dalam neraka. Khalidan. Apa di situ khalidan? Kekal. Ya. Ini yang menjadikan dalil sebagian pemahaman kaum Khawarij. Mereka juga berdalil dengan itu. Perhatikan, lihat. Di situ Allah menyebutkan pelaku pembunuhan, ya, itu dosa besar dan dikekalkan, menunjukkan orang yang melakukan dosa besar sama dengan dosa kekufuran karena sama-sama dikekalkan. Ya. Padahal maksud kalimat khali dan kekal di situ bukan kekal seperti azabnya orang kafir, bukan kekal seperti azabnya orang-orang musyrik, tapi kekal di situ adalah muksun tawil, tinggalnya sangat lama, enggak buru-buru dipindahkan ke surga. Ya.
Nah begitu pula ketika orang masuk ke dalam neraka disebabkan minimnya bekal dia untuk melakukan amal-amal soleh. Dia akan merugikan diri sendiri. Kenapa merugikan diri sendiri? Karena dia pasti akan ditempatkan ke dalam neraka. Dalam bahasa surat Al-Qari'ah lah yang sudah kita hafalkan sama sebenarnya maknanya. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya. Hukuman bagi orang yang amal baiknya itu sedikit. Timbangan amal baiknya itu ringan. Enggak berbanding dengan keburukannya. Ya. Sementara dalam surah Al-Mu'minun yang tadi dibacakan, dia telah merugikan dirinya. Karena Allah pasti akan tempatkan dia ke dalam neraka. Kekal di dalamnya, dalam artian apa? Bisa saja dimaknai bahwa yang membuat dosa dia itu kebaikan-kebaikan dia yang banyak itu tidak dianggap ada disebabkan karena dosanya adalah dosa kesyirikan. Atau makna yang kedua, bukan dosa syirik yang membuat timbangannya itu berat, tetapi masuk nerakanya dia itu sifatnya tetap sementara, tetapi dilamakan saja. Saking lamanya seakan-akan dia kekal di dalam neraka. Jadi memang itu gaya dari bahasa Al-Quran. Yang hal-hal seperti ini memang butuh terhadap penafsiran para ulama. Sebab kalau tidak, ya ini akan menjadi celah ya untuk seseorang memiliki pemahaman seperti pemahamannya kaum Khawarij yang mudah dalam mengkafirkan para pelaku dosa besar. Wallahu a'lam. Jadi intinya Bapak sekalian, kalimat khalidin di situ maksudnya adalah muksun tawil, ya, tinggal yang cukup lama. Tetapi nggak sama dengan tinggalnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Wallahu taala alam. Nah, cukup. Tadi ada lagi pertanyaan? 1 menit tersisa. Ya, baik, kalau memang tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjut ke bab yang ketiga insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.